Sampah. Sebenarnya saya malas banget bahas tuduhan penyerangan Pak Jokowi karena tuduhan-tuduhan mereka aneh. Ada yang nuduh Pak Jokowi punya bunker isinya duit triliunan di bawah rumahnya. Ada yang bilang ijazahnya dicetak di pasar pramuka. Bahkan ada yang nuduh Pak Jokowi di cloning. Lah kan sesat mereka-mereka ini. Dan bahkan yang terbaru, kelompok mereka menuduh Pak Jokowi gerakan pasukan untuk lakukan makar ke negara. Ini apa lagi ya? Sekali lagi, saya males. Tapi agar kalian gak kemakan bualan mereka, mending kita bahas deh. Sebarkan video ini agar makin banyak orang yang sadar dan gak kejebak kebohongan para pembenci. Saya dapat informasi yang sangat bisa dipercaya. Beberapa hari lalu, pendukung Jokowi di Riau mengadakan rapat gelap membahas wacana gerakan Riau Merdeka. Gila. Saya tidak bisa mengatakan bahwa ini relawan, tapi ini adalah pendukung Jokowi yang mencoba mendekati mereka-mereka yang dulu sempat menggagas gerakan Riau Merdeka. Kapan rapat itu terjadi, Pak? 2 minggu yang lalu. 2 minggu. Ya. Pokoknya gini, pasca itu aja, pasca apa tuh? Abolisi. Abolisi dan amnesti. Yang disepakati dalam rapat itu. Satu hal, nanti dia akan mencari waktu ya, menyusun kekuatan massa dulu. Mereka akan melakukan deklarasi Riau Merdeka. Ini sangat berani. Kalau sampai ini sendiri sangat berani. Itu keputusan rapat tertutup. Yang paling pertama deklarasi. Ada lagi nggak daerah-daerah lain yang punya potensi besar? Aceh, Bali, Papua, terus kemudian Riau, terus Minahasa. Pak Prabowo sendiri seberapa tahu? Sudah diberitahu atau sejauh ini belum? Kalau yang kasusnya belum. Ini sangat baru sekali. Saya baru akan berbicara dengan think tank mereka soal kerawanan ini. Bapak tadi mengatakan bahwa ada indikasi Fufu Fafa bermain. Ya, tidak sekedar bahwa Fufu Fafa pernah menggunakan pin itu. Ya. Tidak mungkin satu simbol baru ya kan sebagai bentuk simbol perlawanan yang terjadi begitu cepat ya, kemudian bisa diterima oleh banyak pihak bahwa ini tanpa ada mobilisasi. Ya, tanpa ada mobilisasi. Ini tidak mungkin kalau tidak digerakkan oleh dana besar dan network yang kuat. Itulah tipikal Raja Jawa. Ya. Dia selalu tersenyum, tapi dibalik itu, ya kan, dia kerahkan orang-orang untuk maki-maki Prabowo. Dan ini terjadi. Tuh kan mulai. Ini gerombolan dari mereka-mereka ini nih, gerombolannya Bung Rismon yang katanya menyebut pendukungnya Pak Jokowi merencanakan makar. Ini saya nggak salah dengar ya? Kenapa sih orang-orang ini kok kayaknya bahan satu belum selesai, mereka lempar bahan lagi. Kenapa? Umpannya nggak pernah kemakan ya? Atau kayak mana? Nggak pernah berhasil ketangkep ikannya atau kayak gimana? Kok rasa-rasanya mereka sibuk bener. Masalah ijazah loh kemarin sudah, tapi nggak berhasil. Mereka lempar lagi masalah skripsi, nggak berhasil lagi. Dan tadilah beberapa contoh yang sudah saya sebutkan tadi di awal, teman-teman. Dan kali ini makar. Bukannya kebalikannya ya? Kira-kira siapa nih yang merencanakan membuat kegaduhan ini? Yang mana kalau kita coba lihat-lihat kok arahnya ke sana ya? Dia kan nulis kan 2 sampai 97 sampai 2002. Ya. Padahal nulis hasil temuan di lapangan didapat informasi. Ini menurut pakar intelijen ya. Intelijen beneran ini, bukan intel Melayu. Dari beberapa rekan sesama pemilik kios di Pasar Pramuka yang siap bersaksi bahwa Pak Iman Raharjo, mantan Wamendes, memiliki kios ketik dan cetak skripsi sejak tahun 90-an sampai dengan tahun 2017. Wah, pas dan Bang Bitor mengklaim bahwa ijazah itu diketahui Andi Wijayanto dibuat oleh Anggit Widodo dan yang David. Mencetak Widodo itu tahun 2012 karena jadi bertepatan dengan Gubernur DKI, pemilihan Gubernur DKI. Saya hanya membacakan ya, karena ini sudah di pemberitaan ya. Kios milik Pak Iman di akun X miliknya Minggu 27 Juli 2025. Sosok laki-laki dengan perawakan badan kurus, kulit sawo matang, bertopi pet dan gigi sebelah kanan. Tanggal itu turut menghadiri reuni ke-45 tahun
Angkatan 80 Fakultas Kehutanan UGM pada Sabtu 26 Juli 2025. Kepada awak media, Mulyono tersebut mengklaim sebagai alumnus Fakultas Kehutanan UGM, teman Jokowi. Ia masuk di UGM pada 1980 dengan nomor mahasiswa 1684 dengan lulus pada 1987. Meski berteman dengan Jokowi, Mulyono mengatakan ia diwisuda setelah Jokowi. Menanggapi hal itu, Dr. Tifa justru memberikan kritik. Ia bahkan membongkar sosok asli Mulyono. Dari informasi yang dihimpun Dr. Tifa, nama asli Mulyono adalah Wakidi. Ia mengklaim sebagai lulusan UGM angkatan 1980. Namun, Dr. Tifa mendapatkan informasi Wakidi ini bukan seorang insinyur. Ia adalah seorang calo di Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Hal ini yang membuat Dr. Tifa terheran-heran adalah bagaimana seorang lulusan insinyur tak mampu membeli gigi palsu. Dr. Tifa juga menyinggung sistem pendidikan Indonesia yang terasa mudah untuk dimanipulasi. Oke, ini menarik teman-teman. Jadi ketika tadi kita sudah mendengarkan gerombolan mereka mulai menarasikan mengenai makar-makar itu, kemudian kita coba flashback ke belakang deh. Bagaimana gerombolan ini yang mengupayakan terus bagaimana cara menyerang Pak Jokowi. Mulai dari ijazahnya Pak Jokowi bahkan sampai menuduh orang lain yaitu Pak Iman Raharjo yang katanya membantu Pak Jokowi untuk memalsukan ijazah, yang mana setelah itu kita mendapatkan kabar bahwa Pak Paiman ini karena dia tidak merasa melakukan itu, dia melaporkan ini ke pihak kepolisian, dan setelah dilaporkan ada pemanggilan dong kepada pihak-pihak ini, nggak datang orang-orangnya. Selain itu ada lagi nih kengibulan orang-orang ini. Karena udah ngelantur ya ngomongnya, mereka juga ngibul teman-teman. Ngibulnya mereka menuduh temannya Pak Jokowi yang waktu itu Pak Jokowi datang di reuni ya, itu yang bernama Mulyono merupakan calo terminal. Dari mana coba mereka menarasikan itu? Dan ternyata itu sebatas omong kosong mereka. Semua kok diragukan, ijazah diragukan, skripsi diragukan, KKN diragukan, teman diragukan, itu apalagi yang mau disampaikan. Pak Mulyono itu adalah teman seangkatan saya tahun 80. Hanya lulusnya saya lebih cepat. Saya 85 bulan November, Pak Mulyono ini di tahun 87. Semua kok diragukan. Tuh, Pak Jokowi aja ketawa gitu loh, heran gitu loh, kenapa kok apa-apa diragukan. Pak Jokowi mengatakan skripsi diragukan, bahkan sampai temennya Pak Jokowi diragukan. Kira-kira apa sih yang gak diraguin sama mereka? Jangan-jangan emang mereka ini mencari-cari celah terus bagaimana cara untuk menyerang Pak Jokowi, termasuk apa yang dikatakan oleh seorang profesor, yang bahkan ini kayak logika saya sampai gak masuk gitu loh teman-teman. Soalnya seorang profesor ini itu mengatakan Pak Jokowi katanya di-cloning. Parah nggak tuh? Aktor Jokowi ini digantikan oleh aktor lain yang mirip Jokowi. Karena itu, pada saat dia ulang tahun kemarin, ternyata dia sebentar di rumah pribadinya di Solo tersebut ya, dan kemudian yang kemudian membuat satu tanda tanya besar ya. Ada apa nih? Kok tiba-tiba ada Jokowi yang di-cloning gitu kan? Artinya bukan Jokowi asli, tapi orang lain yang kemudian berperan sebagai Joko Widodo ya. Aktor Jokowi ini digantikan oleh aktor lain yang mirip Jokowi. Bahwa dia yakin Jokowi memiliki sebuah bunker atau bunker rahasia di kediaman pribadinya, cenderung percaya. Seorang yang punya uang triliunan rupiah atau miliaran dolar tidak mungkin disimpan di bank-bank dalam negeri. Namun para penjahat atau bandit yang kaya raya karena kekayaannya diperoleh dengan cara ilegal tentu tidak kurang akal untuk menyelamatkan diri, menyelamatkan uang mereka. Salah satunya membuat bunker di dalam rumah atau halamannya untuk menyimpan uang jarahannya. Nah, bunker yang disebut Piator Suryadi ada di dalam rumah Jokowi di Solo.
itu berfungsi sebagai penyimpanan uang haram Jokowi, entah berapa triliun jumlahnya. Kita datengin rumahnya, kita bongkar rumah itu, di bawahnya ada bunker tempat naruh uang. Di rumahnya siapa? Jokowi. Kan kita buktikan kan, kalau benar-benar Bapak tidak korupsi, saya akan bongkar rumah Bapak. Nah, kalau betul yang diduga oleh Beator Surjadi, Jokowi punya uang bertriliun-triliun di bunker dalam rumahnya, saya punya nasihat untuk Jokowi dalam rangka menebus dosanya. Jadi uang rakyat yang Anda tilep itu kembalikan ke rakyat, mereka pemilik sejati uang tersebut. Saya yakin kalau hal ini Anda lakukan ya Mas Jokowi, separuh beban mental Anda langsung sirna. Mudah-mudahan penyakit kulit super aneh yang menimpa Anda di mana-mana ya itu hilang. Dan juga jangan sampai Anda ini memaksa Gibran, Kaisang, Bobi itu dipaksa-paksa jadi penguasa. Mereka tidak layak jadi penguasa. Mereka itu pecundang gara-gara Anda juga karena memaksakan kehendak yang aneh itu. Maka Gibran jadi presiden itu kan sesuatu khayalan yang ugal-ugalan. Dengan penyakit fisik Anda konsultasikan kepada dokter Tifa dan dokter-dokter lainnya ya. Tapi saya tahu itu saya kira akan ada ribuan jin dan setan mengeroyok Anda. Jangan sampai ikhlas melepaskan uang haram itu ya. Nah ini teman-teman, ini yang di awal tadi sudah sempat aku spill ya. Ada orang-orang termasuk ini ada Mbah Amin Rais Mbah Satu ini juga menarasikan mengenai ada bunker di rumahnya Pak Jokowi. Ada bunker karena punya uang triliunan. Gak mungkin ini disimpan di bank karena begini. Aduh, orang-orang ini kayak gak ada narasi-narasi baru. Narasi-narasi itu yang terus digoreng gitu loh. Tapi lucunya karena kita tadi ngebahas soal Profesor Paiman Raharjo teman-teman, orang yang sempat dituduh, orang yang membantu Pak Jokowi untuk memalsukan ijazahnya di Pasar Pramuka. Ini ketika tadi kan sudah aku sebut ya, beliau ini pada akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian sampai orang-orang ini dipanggil dan gak datang gitu ya. Terus kemudian ini ada pengakuan dari orang yang menuduh Bung Paiman. Pengakuan yang sangat mengejutkan. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Profesor Paiman menegaskan dengan tegas bahwa tuduhan terhadap dirinya tidak berdasar. Ini Bang, yang penting tentang tuduhan ijazah saya itu, Abang klarifikasi. Siap. Ya. Siap. Karena kadang saya memang sekolah beneran. Siap. Ya, S1, S2, S3. Tadi kita sudah diskusi. Ya. Saya sudah menyatakan minta maaf. Ya. Saya kan belum melakukan apapun terhadap kampus Mustopo. Ya. Saya banyak kawan. Kalau mereka merasa nggak benar, kan pasti mereka sudah melawan duluan. Iya. Nah, jadi kan nggak ada. Ya. Jadi saya pikir antara kita melalui Selesai ya? Selesai ya. Karena ini pengacara saya. Ini abang saya. Iya. Ini kalau nggak minta maaf, ikut dilaporin gitu loh. Makanya karena kita sudah jadi saudara, sudah saling memaafkan. Sedulur. Iya, dulu, ya kan? Nanti abang clear ya, Bapak itu saya itu nggak benar ya, karena saya mau sekolah beneran. Iya. Ya. Aku juga beneran, nasibku belum. Iya, makanya kalau nanti kita baik-baik, mungkin berkahan akan datang. Gitu kan? Nah, gitu. Ya Pak ya, jadi abang, ya kita clear ya, nggak ada ya, tolong dibantu di-clearkan supaya fitnah ini berakhir. Ya teman-teman lah. Jadi terkait dengan bakal pengacara saya, Bang Vitor, untuk kita sudah saling memaafkan ya. Jadi tuduhan abang terkait saya membuat ijazah Jokowi, saya kan sudah mengaku tidak. Kemudian tentang ijazah palsu saya di Mustopo juga tidak benar ya, ditarik ya. Ya, saya harapkan kita bisa berteman dan hal-hal yang tidak punya bukti jangan dituduhkan karena saya ini kan berkarir dari bawah. Orang menuduh itu kena ada elemen pendukung. Ya, tapi kan belum ketemu saya sudah harusnya klarifikasi ke saya dulu dong. Saya kan belum punya nomornya. Nah, makanya berkawan ya kan. Ya Bang ya, intinya abang menarik tuduhan bahwa saya menarik. Ya. Tuh kan. Pada akhirnya dia mengaku, menarik omongannya, mengaku itu tadi teman-teman. Ini Bung Vitor loh. Orang yang sempat membuat gaduh kita semuanya gara-gara statement-statementnya.
Berarti selama ini kita hampir saja ketipu nih kalau misalkan nih Bung Paiman diem-diem aja gitu ya. Kita hampir ketipu. Untung Bung Paiman itu saya nggak merasa melakukan hal itu. Dan dia tidak diam dengan melaporkan itu. Tuh, gimana teman-teman? Jadi dengan salah satu bukti ini sudah menjadi bukti yang sangat-sangat menarik ketika orang-orang ini bisa saja loh ya, sangat besar kemungkinan orang-orang ini ngomongnya tanpa dasar, tanpa bukti. Dan kalau mengenai Bung Paiman saja sudah ada titik terang tadi ya, titik temu. Sekarang kita coba geser ke masalah yang tadi sempat ramai mengenai temannya Pak Jokowi yang bernama Pak Mulyono. Coba kita cari tahu. Ini kita sedang berada di nah ini dia Pak Mulyono yang dibilang sebagai calon tiket di terminal. Sampai Pak Taufik itu Pak pergi cari tahu ke terminal. Ternyata dijawab sama orang terminal, saya tidak pernah melihat orang ini gitu begitu dilihatkan foto. Karena memang mereka lagi fitnah-fitnah aja. Inilah dia Pak Mulyono. Pak Mulyono mungkin bisa menjelaskan sedikit begitu selesai kuliah jadi mana gitu dulu. Saya selesai kuliah tuh langsung di Pulau Mentawai. Setelah dari Mentawai ya keliling lah sampai Maluku, Sulawesi, Papua itu, terus terakhir di Jambi. Tapi tidak pernah Pak jadi calon tiket. Izin Pak. Kalau beli tiket pernah Pak. Tuh ya, ini ada pengakuan dari Pak Mulyono sendiri bagaimana respon dari Pak Mulyono ketika menanggapi fitnah dari orang-orang itu yang katanya Pak Mulyono ini seorang calo tiket. Waduh, kejem banget ya orang-orang ini. Kok bisa-bisanya gitu loh mengatakan 11 triliun persen Pak, sebentar mereka nggak pernah lihat barangnya gitu. Acara reuni di tengah-tengah sedang ada polemik ini menurut Bapak kira-kira membantu. Dan sebagai penutup teman-teman, penutup dari informasi kita hari ini, saya mau mengajak kalian untuk melihat respon dari temannya Pak Jokowi ketika ditanya mengenai kasus ijazahnya Pak Jokowi. Dengar-dengar nih, mereka siap. Siap apa itu? Yuk kita tonton. Artinya teman-teman siap menjadi saksi Pak Jokowi? Oh siap Pak, kita siap nih semua jadi saksi. Gimana ya kan? Saksi itu, keterangan saksi itu adalah alat bukti nomor 1 loh. Masa kita mau berbohong? Bagi teman bilang mau teman settingan, gila itu orang gak waras yang ngomong kayak gitu tuh. Masa teman settingan hanya demi seorang Jokowi, teman-temannya semua saya di setting. Emang orang sinting ya? Oke, siapa? Oh, ini ada pengakuan dari temannya Pak Jokowi yang sedikit memberikan respon mengenai isu kisruh mengenai ijazah ini, teman-teman. Bahkan teman-temannya Pak Jokowi siap bersaksi. Misalkan dimintai untuk mengenai ijazahnya Pak Jokowi. Tuh, gimana? Pantesan ya, gerombolannya orang-orang ini sudah mulai buat isu baru. Nampaknya semakin ketar-ketir nih mereka. Kira-kira gimana pendapat kalian teman-teman? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar dan terima kasih karena kalian sudah menemani aku dari awal sampai akhir. Aku Jubju pamit undur diri, sampai jumpa.